Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Wassalatuhu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya hormati dan Allah muliakan, begitupun kami haturkan selamat merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita peringati berbuah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga musibah yang saat ini sedang menimpa negara kita berupa COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang namanya manusia luar biasa pasti ada di luar kebiasaan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lain. Seperti yang telah saya tayangkan dari mulai bulan Maulid, mulai tanggal 1 sampai sekarang, saya membahas tentang keistimewaan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sudah tidak terhitung. Salah satunya Abdul Muthalib dikisahkan, yang mana telah kita maklumi Abdul Muthalib adalah kakek dari baginda Rasulullah SAW atau ayah daripada Said Abdullah. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas adalah salah satu putra Abdul Muthalib, berarti kakaknya Said Abdullah. Suatu ketika Abdul Muthalib terbangun dari tidur. Setelah bangun dari tidurnya, lalu ada perasaan raut muka yang kaget. Kejadian itu dilihat oleh saya, kata Sayyidina Abbas. Sedangkan pada saat itu saya ini adalah gulamun akilun, seorang anak tapi sudah mengerti, jadi mendekati dewasa. Aku melihat ayahku dalam keadaan kaget, penasaran. Lalu aku melihat ayahku yang bernama Abdul Muthalib tergesa-gesa menuju ke satu tempat, sehingga aku mengikuti dari belakang. Ternyata ayah saya Abdul Muthalib masuk ke rumah kahin. Kahin ini adalah zaman itu ahli mentafsirkan menakbir mimpi. Aku tidak turut masuk, kata Sayyidina Abbas, tapi aku menunggu di luar. Tapi aku bisa dengan jelas mendengarkan obrolan antara ayahku Abdul Muthalib dan seorang kahin tersebut yang ahli menakbir mimpi. Nah, di antara pembicaraan mereka berdua, ayahku berkata, "Wahai kahin, semalam aku tidur. Aku bermimpi ada satu rantai dari emas yang keluar dari punggungku, dan rantai yang keluar dari punggungku itu mempunyai 4 ujung. Torpun qad balago masyariqal ardi wa torpun qad balago maghribaha." Ujung daripada rantai tersebut
ujung yang pertama menembus sampai ke arah timur. Ujung yang kedua menembus arah barat. Wator pun balago anana sama. Satu ujung lagi menembus langit. Wator pun kod jawaza saro. Dan satu ujung lagi dari rantai itu sampai menembus bumi. Sehingga aku kaget. Keluar rantai yang membentuk segi empat, yang masing-masing sudut mempunyai arah tersendiri. Ketika aku lihat rantai tersebut yang sudah keluar dari punggungku, maka rantai itu menjadi satu pohon yang sangat rindang daunnya. Dan pohon itu mengeluarkan cahaya. Nah, setelah rantai itu menjadi satu pohon yang besar dan rindang daunnya, di bawah pohon tersebut ada dua orang pria. Lalu aku bertanya, "Siapa engkau? Man anta?" Jawab pria yang pertama, "Ana Nuh, Nabiyyu Rabbil Alamin." Aku adalah Nabi Nuh, Nabi utusan Allah semesta alam. Lalu aku bertanya lagi kepada pria yang ada di bawah pohon itu, kepada pria yang kedua, "Man anta?" Siapa namamu? Jawab pria tersebut, "Ana Ibrahim, Khalilu Rabbil Alamin." Aku adalah Ibrahim, kekasih daripada Tuhan semesta alam. Setelah melihat kejadian itu, aku terbangun dari tidur. Apakah arti daripada mimpi aku itu, wahai kahin? Nah, kahin itu menjawab, "In soddaqotir ru'yaka la yakhrujanna min dhahrika nabiyyun yu'minu ahlus samawati wal ar." Wahai Abdul Muthalib, seandainya engkau telah bermimpi demikian, arti daripada mimpimu itu akan keluar dari punggungmu, dari keturunan-keturunanmu seorang nabi, yang mana nabi tersebut akan menjadi nabi akhir zaman. Itu kata kahin yang ahli menakbirkan mimpi. Lalu kata Abdul Muthalib, apa artinya rantai yang pertama itu sudutnya sampai menembus langit? Itu menunjukkan kemuliaan cucumu yang akan dilahirkan. Lalu apa artinya? Ya, sudut yang kedua itu sampai menembus bumi. Artinya cucumu itu akan beristiqomah, akan tetap teguh memegang agamanya. Lalu ujung ketiga dan keempat menyebar ke arah barat dan ke arah timur. Itu apa artinya? Nah, menurut saya, kata kahin berarti ajaran agama yang akan diajarkan oleh cucumu kelak akan menyebar sampai ke barat dan ke timur. Lalu kata Said Abdul Muthalib, apa artinya aku melihat rantai itu dalam mimpi? Nah, ingatlah kata kahin, rantai terdiri daripada beberapa sambungan. Itu menunjukkan tadullu ala kasroti atba'ihi. Menunjukkan rantai itu bahwa cucumu yang akan dilahirkan kelak itu akan banyak pengikutnya, seperti banyaknya runtuyan-runtuyan rantai yang kau lihat. Wa ansorihi, dan banyak pengikutnya. Lalu kata Abdul Muthalib, setelah rantai aku lihat, itu rantai tersebut menjadi pohon
yang sangat tinggi, menembus langit dan akarnya menembus bumi. Itu apa artinya? Kata kahin itu pohon yang tinggi sampai menembus langit, ini menunjukkan betapa mulianya derajat cucumu yang akan dilahirkan. Lalu pohon tersebut sampai menembus bumi, artinya itu menunjukkan keteguhan, keistiqomahan, kehebatan cucumu yang akan dilahirkan memegang agamanya. Lalu di bawah pohon itu ternyata ada dua pria. Yang satu mengaku sebagai Nabi Nuh, yang satu lagi mengaku sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu apa artinya, wahai kahin? Nah, kata kahin tersebut, wasayahliku malam yu'minu bihi kama halaka qaumu Nuh. Di bawah pohon itu, dalam mimpimu ternyata ada Nabi Nuh. Itu merupakan simbol siapa saja umat cucumu nanti yang tidak beriman kepada cucumu, maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah membinasakan kepada kaum-kaum Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam. Kata Abdul Muthalib, apa artinya? Di bawah pohon itu ada seorang pria lagi yang mengaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata kahin itu, wasayazharu bihi millatu Ibrahim. Cucumu kelak akan menyebarkan sebagian syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Itulah salah satu kehebatan baginda Rasulullah SAW, sampai-sampai Abdul Muthalib sebelum kelahiran cucunya sudah mengetahui bahwa beliau akan menjadi seorang kakek dari Nabi penutup, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan tentang kisah mimpinya Abdul Muthalib, kita semakin mengagungkan, memuliakan dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.